Pejabat senior Amerika Serikat takut jika drone Hezbollah mampu melumpuhkan air dam milik Israel. Wilayah Israel Utara menjadi sasaran drone dan rudal milik Hezbollah yang diluncurkan dari perbatasan Lebanon sejak 8 Oktober 2023. Sebagai persiapan atas serangan Hezbollah, pejabat Israel berencana memindahkan beberapa sistem pertahanan dari Gaza Selatan ke perbatasan utara. Seorang pejabat Israel mengatakan hal ini mungkin terjadi jika Hezbollah melancarkan serangan skala besar. Sementara Israel juga terus menghadapi serangan dari Al-Qassam yang menghancurkan tank dan kendaraan tempur IDF. Pemerintahan sayap kanan Israel disinyalir berada di ambang kehancuran. Pemicu konflik utamanya adalah desakan dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, untuk bergabung dengan kabinet perang yang sekarang sudah dibubarkan. Netanyahu juga menghadapi konflik internal, yaitu menuduh Ben-Gvir membocorkan rahasia negara. Seorang analis militer Amos Harel menganalisis tentara pendudukan Israel berencana mengubah strategi perang di jalur Gaza. Dikutip Haaretz, Jumat 12 Juni 2024. Harel menyebut pihak IDF akan melabrak Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk meminta kejelasan strategis. IDF juga diperkirakan akan merekomendasikan untuk mengakhiri perang dalam bentuknya yang sekarang. Analis surat kabar Ibrani itu menambahkan jika langkah IDF mendesak Netanyahu berhasil, tentara Israel akan memaksimalkan peluang tersebut. Sementara itu, pemimpin entitas pendudukan Israel mengakui bahwa Tel Aviv tidak mencapai tujuannya dalam perang di Gaza. Namun Netanyahu bersikeras, memberangus Hamas adalah salah satu di antara target perang yang ditetapkan. Sebelumnya, Amos Harel juga menyatakan akan terjadi konflik besar antara komandan IDF dengan Benyamin Netanyahu. Belakangan, analisis Harel itu terbukti seiring pengakuan juru bicara IDF Daniel Hagari, yang menyatakan Hamas tidak mungkin bisa dibasmi. Pasukan Israel mulai kelabakan saat Hezbollah Lebanon melancarkan serangan drone terus-menerus pada Jumat 21 Juni 2024. Untuk mendukung rakyat Palestina, Hezbollah telah melakukan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel. Serangan awal Hezbollah menunjukkan Angkatan Udara UNEM meluncurkan segerombolan drone bunuh diri menuju lokasi Angkatan Laut Ras Al-Naqoura, Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, drone tersebut menghancurkan area tempat tinggal dan ruang operasi para perwira Israel. Dilaporkan terdapat korban jiwa dari pasukan Israel dan serangan tersebut juga menghancurkan beberapa infrastruktur di lokasi itu. Sementara pada Jumat siang, Hezbollah kembali menyerang situs militer Roisyat Al-Qarn di peternakan Shiba, Lebanon dengan senjata roket. Setelah serangan itu, Hezbollah menyerang lokasi militer Al-Ramta di dekatnya, melancarkan serangan langsung ke tujuan sasaran. Hezbollah juga dilaporkan menyerang situs militer Al-Sumakah dan situs militer Zibidin di peternakan Shiba dan perbukitan Farkoba yang diduduki. Sementara Angkatan Udara tak berawak Hezbollah juga melancarkan serangan lain, seperti drone bunuh diri terhadap unit artileri Israel yang digali di Al-Zaura di dataran rendah Golan. Upaya pasukan pertahanan Israel untuk melenyapkan milisi sayap kanan Hamas di jalur Gaza selama 9 bulan ini tampaknya sia-sia. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu diungkap oleh seorang pejabat Foreign Affairs yang mengurusi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam laporannya, ia mengungkap bahwa upaya agresi yang dilakukan Israel untuk melenyapkan Hamas telah sia-sia. Hal itu karena ratusan pejuang milisi pembebasan Palestina masih terus berperang. Sementara 80% terowongan Hamas yang jaraknya bermil-mil masih utuh dan belum dijelajahi oleh IDF. Pejabat Amerika itu menilai kurangnya rencana Israel pasca perang di Gaza
yang menjadikan strategi saat ini sebagai resep untuk perang yang berkelanjutan. Tidak seperti terowongan pada umumnya, terowongan Hamas diperkuat dengan beton serta dilengkapi dengan listrik dan komunikasi. Menariknya, terowongan Hamas memiliki simpanan makanan dan air dan cukup besar untuk menampung pertemuan kecil. Dengan fasilitas tersebut, terowongan ini diklaim cukup besar untuk menampung pejuang dewasa, persenjataan, barang, dan bahkan mobil. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menggambarkan tujuan untuk menghancurkan Hamas sebagai sesuatu yang mustahil. Tak hanya itu, Hagari juga menilai tujuan perang Israel untuk memberantas Hamas tidak mungkin tercapai. Armenia mengumumkan pengakuan resmi atas kemerdekaan Palestina pada Jumat 21 Juni 2024. Hal ini mengikuti jejak politik negara-negara lain, yakni Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan negara lainnya. Dikutip dari Tribun News, tindakan tersebut membuat marah pemerintah Israel. Pemerintah Israel kemudian memanggil Duta Besar Armenia, Arman Hakobian. Diberitakan Al Monitor, Arman mendapat teguran keras, seperti yang diumumkan Kementerian Luar Negeri Israel. Diketahui Kementerian Luar Negeri Armenia menyatakan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza. Mereka juga menolak kekerasan terhadap warga sipil dan penyanderaan. Berdasarkan hal tersebut, Armenia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap hukum internasional. Mereka juga menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan, dan hidup berdampingan secara damai. Kementerian Luar Negeri lebih lanjut menekankan posisi Armenia yang mendukung resolusi damai dan komprehensif terhadap masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara, yakni berdasarkan perbatasan tahun 1967, yaitu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai aspirasi yang sah. Bentrokan meletus di tepi barat setelah warga Palestina mengungkap unit penyamaran Israel. Bentrokan sengit terjadi di lingkungan Al-Marah di Jenin Tengah, di mana unit pasukan Israel dilaporkan telah menyusup ke dalam kota. Bentrokan terjadi antara warga Palestina dan pasukan pendudukan Israel pada Kamis 20 Juni 2024. Unit pasukan khusus Israel memasuki kota Jenin sebelum bala bantuan militer tambahan dikerahkan. Dikutip dari kantor berita Palestina Wafa, saksi mata menyebut unit pasukan khusus Israel Musta'arfim menyusup ke lingkungan Al-Marah di pusat Jenin. Setelah penyemaran mereka terbongkar, IDF mengerahkan bala bantuan yang menyebabkan pecahnya konfrontasi. Petinggi tentara Israel khawatir atas tidak sinkronnya perintah dan komando para pemimpin politik di Tel Aviv dengan strategi tempur yang terbukti berujung fatal. Saat mengumumkan invasi militer ke Rafah, Gaza Selatan, IDF diketahui juga masih melakukan operasi militer parsial di sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk di Jabalia dan Zaitun. Belakangan lemahnya garis komando ini terbukti menjadi manuver mematikan bagi pihak pasukan pendudukan Israel. Terbaru, perlawanan sengit milisi pembebasan Palestina di Zaitun menyebabkan kematian terbaru di pihak IDF. Dilansir dari Tribun News, pasukan IDF mengatakan pada Jumat 2 Juni 2024 kalau 2 tentara cadangan mereka tewas dalam serangan mortir Hamas di Gaza. Sementara 3 tentara IDF lainnya dari brigade yang sama terluka parah dalam insiden tersebut. Hamas mengatakan kemarin pihaknya telah menargetkan posisi militer Israel di dekat lingkungan Zaitun di kota Gaza dengan mortir.
Kematian ini menjadikan jumlah korban tewas pasukan Israel dalam invasi darat ke jalur Gaza menjadi 314 dan menjadi 662 personel sejak 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.